Halo cuy, kali ini gue akan ngelanjutin chapter terbaru dari manhwa yang berjudul Kultivasi Lewat Seekor Kadal. Buat yang belum nonton chapter sebelumnya bisa dicek di playlist ya cuy. Mungkin video kali ini akan berdurasi lebih pendek, soalnya minggu ini dari webnya hanya update satu chapter. Awalnya sih gue gak mau bahas dulu ini manhwa ya cuy, tapi takut kalian kelamaan nunggunya jadi gue bahas aja cuy. Oke, sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subrek, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya coy. Dan langsung saja kita ke ceritanya. Login. Pada chapter kali ini, kita diperlihatkan Chenchu yang sedang bersiap untuk melancarkan serangannya yang bernama Evil Disperse ke arah monster lava. Chenchu terus mengumpulkan energi elektrik arrow-nya sebelum menyerang monster tersebut. Dan habem! Setelah dirasa energinya sudah cukup banyak, Chenchu dengan sekuat tenaga melancarkan serangannya menimbulkan efek serangan yang sangat dahsyat. Membuat tubuh dari monster lava tersebut terkoyak-koyak akibat serangan yang dilancarkan Chenchu tersebut. Dan monster lava tersebut langsung hancur tanpa tersisa dan mati seketika. Kemudian monster lava tersebut hanya menyisakan kepala tengkoraknya saja, disertai munculnya notifikasi bahwa Chenchu telah berhasil membunuh Strange Monster tingkat ketiga dan mendapatkan 20 stat point. Namun saat mendengar kata Strange Monster tingkat ketiga, Chenchu merasa kebingungan dan bertanya-tanya. Kemudian sambil melihat kepala tengkorak monster tersebut, Chenchu berasumsi bahwa monster tersebut sangat kuat. Karena kemampuannya sangat spesial, yaitu monster tersebut bisa membuat serangan fisik jadi tidak berguna. Bahkan menurutnya dia saja tidak bisa melakukan itu. Dan menurutnya kekuatan tersebut diperoleh karena monster tersebut terlahir dari lava. Dan serangan api juga tidak akan berguna terhadapnya. Kemudian sambil mengeluarkan kekuatan elektrik di tangannya, Chenchu merasa bahwa kemenangannya kali ini adalah sebuah keberuntungan. Karena Chenchu mempunyai kekuatan yang cocok untuk melawan monster tersebut. Kalau tidak, menurutnya pertarungan ini akan sangat sulit. Kemudian di tengah lamunannya, Chenchu mendengar suara langkah kaki dari Sisi yang berjalan untuk menghampirinya. Kemudian Chenchu menoleh ke arah Sisi dengan ekspresi wajah yang nampak kesal. Dan dengan tegas Chenchu berkata, "Aku sudah memintamu untuk menunggu di luar kan? Di sini sangat berbahaya. Kenapa kau ke sini?" Mendengar perkataan Chenchu, Sisi terlihat sangat ketakutan. Kemudian dengan ekspresi wajah yang nampak cemas, Sisi berkata bahwa dia sangat mengkhawatirkan Chenchu karena Sisi merasakan bahaya yang mengancam dari tempat ini. Kemudian mendengar hal itu, Chenchu terdiam sejenak dan dengan wajah yang merasa terharu, Chenchu berkata, "Terserahlah. Di luar sana mungkin tidak aman juga." Kemudian sambil mengelus rambutnya Sisi, Chenchu berniat menenangkan Sisi dengan berkata, "Tetaplah di belakangku, jangan mendekat dalam keadaan apapun." Namun tiba-tiba Chenchu terkejut karena tubuh Sisi tiba-tiba memudar. Chenchu pun merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian Chenchu mengaktifkan energi senseinya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian tanah yang dipijaki Chenchu tiba-tiba hancur, dan Chenchu dengan sigap mulai melompat supaya tidak terkubur ke dalam lava yang panas tersebut. Dan dengan cepat Chenchu melesat dari tempat yang dia pijaki tersebut. Chenchu terus melompat dari satu batu ke batu yang lain seperti akan menuju ke suatu tempat. Dan terlihatlah Chenchu seakan melompat ke arah sebuah bukit yang sangat jauh dari tempat yang dia pijaki sebelumnya. Kemudian saat Chenchu mendarat di salah satu bebatuan dekat bukit tersebut, Chenchu berhenti sejenak, seperti melihat sesuatu yang membuatnya menjadi penasaran. Dan terlihatlah sekumpulan batu besar yang berdiri dengan rapih menyerupai sebuah gerbang yang disertai rantai yang saling terhubung dari satu batu ke batu yang lainnya. Melihat hal itu, dari atas Chenchu semakin dibuat penasaran dengan apa yang dilihatnya sekarang. Kemudian Chenchu berasumsi, menurutnya ini terlihat seperti sebuah bangunan. Tapi ini lebih terlihat seperti segel atau penjara. Dan menurutnya mungkin ini adalah sebuah alat untuk menyembunyikan aura monster yang sangat besar. Kemudian terlihatlah sesosok kepala monster yang sangat besar sedang terikat oleh rantai besi yang berada pada bebatuan tersebut. Mengetahui hal itu, Chenchu dengan perlahan mendekati sosok monster yang tersegel tersebut. Sambil berkata, "Jadi harta tersembunyi yang asli di dunia ini adalah kau ya?" Ternyata sosok monster yang tersegel tersebut adalah Vandelved Fear Wings.
dan Chenchu yang melihatnya menyebut monster tersebut dengan True Dragon. Kemudian Chenchu merasa sangat terpukau melihat True Dragon tersebut, karena menurutnya bahkan dia tidak bisa membayangkan berapa banyak stat yang dimiliki oleh naga tersebut. Namun tiba-tiba naga tersebut bangun karena Chenchu berani-beraninya mendekat ke arahnya. Naga tersebut berkata, "Manusia bodoh, menantangku tanpa peduli dengan nyawanya sendiri. Hahaha, lucu sekali." Sambil terus mengepakkan sayapnya, naga tersebut kembali berkata bahwa ini adalah dunianya. Oleh karena itu, naga tersebut menganggap Chenchu adalah seorang penyusup dan harus dilenyapkan. Namun sebelum menyerang Chenchu, naga tersebut berniat berbaik hati kepada Chenchu dan akan memberi Chenchu dua pilihan. Dan dengan penuh arogan, naga tersebut memberitahu pilihan pertamanya, yaitu dia akan membakar Chenchu di sini sampai tanpa menyisakan satu butir abu pun. Kemudian dengan penuh keangkuhan, naga tersebut memberitahu pilihan keduanya, yaitu selama Chenchu berlutut dan mengakui kekuatannya, maka Chenchu akan dibiarkan hidup dengan satu syarat, yaitu Chenchu harus menjadi pelayan setia dari naga tersebut. Namun bukannya takut, dengan santai Chenchu berkata bahwa dia tidak sedikit pun ingin melakukan apapun dengan naga tersebut. Tak hanya itu, dengan penuh rasa percaya diri Chenchu berkata bahwa dia sangat tertarik dengan tulang yang dimiliki naga tersebut. Sontak membuat naga tersebut jadi sangat marah karena perkataan Chenchu barusan, sambil berkata, "Beraninya kau." Di saat yang sama, mulai bermunculan monster lapa dari dalam lapa mulai mengelilingi Chenchu. Kemudian terlihatlah para monster lapa tersebut akan menyerang Chenchu. Namun bukannya takut, Chenchu hanya tersenyum sambil berkata, "Aku pikir monster asap beracun itu mengesankan, betapa bodohnya aku." Dan sambil tersenyum, Chenchu bertanya kepada monster naga dengan berkata, "Jangan bilang menjadi monster itu adalah konsekuensi saat menyetujui jadi pelayanmu ya." Alih-alih menjawab, naga tersebut malah langsung menyuruh salah satu anak buahnya untuk membunuh Chenchu dan membuang mayatnya ke sungai lava. Kemudian terlihatlah jumlah monster lava yang semakin banyak akan menyerang Chenchu. Namun bukannya takut, Chenchu terlihat seperti bahwa situasi yang dihadapinya saat ini bukanlah sebuah ancaman baginya. Dan wush, ketika Chenchu menghilang dari hadapan monster lava yang mengepungnya menggunakan jurus step elektriknya. Dan shot. Dengan jurusnya tersebut, Chenchu dengan cepat menyerang satu persatu monster lava tersebut. Kemudian terlihatlah Chenchu sudah mendarat dengan gagah, disertai begitu banyaknya ledakan dari monster lava yang terkena serangan dari jurus elektriknya Chenchu. Melihat kejadian tersebut, si naga dibuat terpelongo dan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kenapa semua pelayanku lenyap seketika? Kemudian dengan tubuh yang diselimuti cahaya berwarna kuning keemasan, dengan penuh percaya diri Chenchu berkata, "Sekarang aku berpikir tentang mempunyai Black Dragon sebagai peliharaan. Kedengarannya menarik." Kemudian sambil merilik ke arah naga tersebut, dengan angkuh Chenchu berkata, "Bagaimana kalau kau menjadi pelayanku?"